Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV dan masih bergabung bersama saya Hendri Satrio, founder lembaga survei Kedai Kopi dan perwakilan dari pasangan Pramono Rano Aris Setiawan. Saya ke Mas Hensat lagi. Mas Hensat, masih ada waktu 3 hari untuk mengajukan sengketa ke MK. Bagaimana potensinya terkait dengan hal ini dan seberapa signifikan akan mempengaruhi hasil Pilkada Jakarta? Ya, tidak bisa dianggap remeh, Eva, karena Ridho adalah pasangan yang didorong oleh penguasa dan jaraknya hanya tipis saja. Jadi menurut saya pasangan Pram Rano harus lebih dari sekedar mengumpulkan data, tapi juga saksi-saksi dan fakta-fakta yang menguatkan lebih banyak. Karena kan memang Jakarta adalah satu-satunya daerah atau provinsi yang bisa jadi terlepas dari genggaman Kim ya. Walaupun ini saya lihat ada kejelian dari Megawati Soekarno Putri yang menempatkan Rano Karno tidak di daerahnya di Banten, tapi digeser ke Jakarta. Mungkin kalau Rano Karno berada di Banten, ceritanya akan berbeda juga karena Airin Rano cukup kuat di sana gitu ya. Tapi Bu Mega lebih prefer meletakkan Rano di Pilkada Jakarta karena memang tingkat popularitas Rano Karno yang sangat tinggi di Jakarta. Kemudian Pak Pramono yang dipasangkan dengan Rano ini juga merupakan kejutan yang luar biasa. Tapi kalau tadi pertanyaannya bagaimana kira-kira peluang di MK, sekali lagi saya sebutkan lawan dari Pramono Rano di MK ini bukan pasangan sembarangan, tapi pasangan yang memang didukung oleh penguasa. Nah, yang menarik juga memang banyak sekali bertanya apakah kekalahan ini terlepas dari tidak connect-nya Gerindra dengan Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil adalah kader Golkar dan Suswono adalah kader PKS. Ada benarnya tapi juga ada tidak benarnya, dalam arti warga Jakarta itu lebih cenderung memilih ketokohan dan rasional ketimbang partai politik. Tadi saya sudah jelaskan dan sebutkan secara tegas, secara mesin politik baik Golkar, Gerindra, dan PKS di Ridho sudah bergerak maksimal. Menurut saya hanya saja memang rasionalitas warga Jakarta ini sulit sekali ditembus, terutama dengan tingkat popularitas Rano Karno yang sudah sedemikian dikenalnya. Rano Karno dikenal sebagai sosok sidul yang anak Betawi, yang sangat sesuai dengan citra warga Jakarta, lulus sebagai sarjana, kemudian susah bekerja, dan hadir dari kalangan sederhana. Maka figur-figur Rano Karno itulah yang kemudian dianggap dekat sekali dengan warga Jakarta dibandingkan figur Ridho. Sebetulnya ada satu variabel lagi yang bisa mengganggu, yaitu variabel dari Darmakun. Gitu, kalau kemudian ternyata suara dari Darmakun juga bisa dicuri oleh kubu Ridho, maka otomatis perhitungannya juga berbeda. Kenapa itu bisa dicuri misalnya? Karena relatif sangat mungkin saksi-saksi di kubu Dharma Pongrengkun dengan Kun ini tidak terlalu kuat, sehingga kalau ada proses MK jangan hanya dijaga suara Prapranonya, cuma harus juga dijaga suara Dharma Pongrengkun dan Kun Wardana. Karena bila kemudian pasangan Ridho bisa mencuri suara dari Dharma Pongrengkun di tahapan MK, gugatan-gugatan MK, maka sangat mungkin rekapitulasinya berubah dan hasilnya adalah 2 putaran. Jadi jangan hanya dilihat ini mentang-mentang yang unggul adalah Pramono dan Ridho gitu ya, Ridwan Kamil Suswono, variabel Dharma Pongrengkunnya dilupakan. Nah, ini jangan begitu. Tapi di Dharma Pongrengkun dengan hasil 10 lebih persen suara itu sangat besar sekali. Nah, bila dikurangi 1% saja, itu tentu akan mengubah rekapitulasi suara akhir. Nah, ini makanya harus dikawal betul-betul di level Mahkamah Konstitusi. Ingat, hanya 0,07% itu suara yang sebetulnya tidak terlalu banyak dan tidak aman untuk Rano Karno, Pramono dan Rano Karno. Jadi bisa saja hasil sidang MK justru berkebalikan dan bisa membuat Pilkada Jakarta 2 putaran. Demikian, Eva.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.